Hai, halo para psikopaters, gimana kabarnya? Semoga saja baik-baik saja. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan mengalur sebuah film yang berjudul Squid Game. Squid Game menceritakan tentang 456 orang berantisipasi mengikuti suatu permainan misterius demi mendapatkan hadiah sebesar 45 miliar won. Para peserta mengikuti berbagai permainan anak-anak dengan diliputi ketegangan. Untuk memenangkan uang sebesar itu, resiko mereka adalah kematian jika kalah, dan hanya menetapkan satu pemenang. Dan biar nggak kelamaan spoiler di awal, langsung aja di sini kita bisa masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan masa kecilnya si pemeran utama, di mana saat mereka masih anak-anak sedang bermain Squid Game. Dinamakan sedemikian karena arena yang digambarkan berbentuk squid atau diartikan sebagai cumi-cumi. Peraturan dalam permainan tersebut cukup mudah, di mana mereka dibagi menjadi dua tim, di mana penyerang menggunakan satu kaki untuk bergerak dan mencoba masuk ke arena. Kemudian di babak pertarungan berikutnya, tim bertahan mesti menghalau penyerang untuk memasuki bagian wilayah utamanya, yakni yang berbentuk lingkaran di atas sudut segitiga tersebut. Dilanjut ke cerita ketika sudah besar, di mana saat itu Ki-hon yang sedang sarapan pagi, kemudian ibunya yang sudah tua memberikan uang kepada Ki-hon, dan kemudian ibunya pergi sambil memegangi punggungnya yang sakit. Namun Ki-hon masih merasa kurang, akhirnya dia mencuri di tiap lemari. Hingga akhirnya dia menemukan kartu ATM milik ibunya. Kemudian ia membawanya ke mesin ATM. Di tempat ATM bersama temannya, dia mencoba menarik saldo, namun kode PIN yang ia masukkan salah terus. Dia pun menggerutu kenapa kodenya sudah diganti. Tak putus asa, dia mencoba sekali lagi dan akhirnya sukses. PIN yang dia masukkan benar, kode yang ia masukkan adalah tanggal lahir anaknya. Usai berhasil menarik saldo, dia dan temannya langsung pergi menonton pertandingan balap kuda. Penunggang kuda yang Ki-hon jagokan tak berhasil menang, sehingga membuatnya sedih. Masih berlanjut, Ki-hon kekeh meneruskan judinya dan berpikir mau pilih nomor berapa. Hingga dia akhirnya memilih nomor 6. Perjudian pun dimulai. Akhirnya jagoan Ki-hon akhirnya menang. Rasa gembira ia ekspresikan. Setelah memenangkan perjudiannya, dia menuju ke bank untuk mengambil hadiahnya dan memberikan tip kepada kasirnya, saking senangnya. Kemudian dia keluar dan menghubungi keluarganya dan mengajaknya untuk makan. Namun saat sedang menelpon, tiba-tiba ada orang yang menuju ke arahnya. Dan rupanya mereka adalah debt collector yang mau menagih hutangnya. Refleks, Ki-hon langsung berlari untuk mengamankan dirinya. Di saat berlari, tak sengaja ia menabrak wanita hingga terjatuh. Hingga pada akhirnya Ki-hon tertangkap dan dibawa ke kamar mandi untuk diinterogasi. Ki-hon dipukuli hingga hidungnya berdarah. Mereka memaksa Ki-hon untuk membayarnya. Di saat dia mengambil uang, tak disangka uangnya telah hilang. Ki-hon teringat ketika bertabrakan dengan wanita tadi dan mungkin uangnya jatuh di sana. Lantas hal itu membuat para debt collector marah. Debt collector itu mengancam Ki-hon jika tak membayar maka ginjal dan matanya akan jadi bayarannya. Mereka memberinya surat penyerahan organ sebagai jaminannya. Ki-hon pun kembali menuju ke kasir dan meminta uangnya yang ia kasih sebelumnya. Pulangnya, Ki-hon mampir ke tempat permainan. Dia mencoba menggacha atau permainan mesin capit, namun gagal. Dia pun berteriak kekesalan, dan rupanya ada anak kecil di sebelahnya. Dia bilang butuh perhitungan matang untuk mendapatkan hadiahnya. Ki-hon awalnya ragu dengan anak tersebut. Namun setelah si anak tadi memperlihatkan hadiah yang telah ia menangkan, Ki-hon pun mempersilahkan anak kecil tadi untuk membantunya. Sekali coba langsung berhasil. Mereka berdua berteriak kesenangan setelah mendapatkan hadiahnya. Malamnya, dia mengajak anaknya yang bernama Gaeong untuk makan bersama. Kemudian, Ki-hon memberikan hadiah yang sebelumnya ia dapatkan kepada Gaeong. Di saat membuka hadiahnya, Gaeong terkejut karena di dalam terdapat pistol.
Usai itu, Ki-hon mengantar Ga-young untuk pulang ke ibunya. Mereka pun berpisah dan kemudian Ki-hon pulang ke rumahnya. Saat sampai di stasiun kereta, ternyata sudah terlambat sehingga dia kehilangan kereta tersebut. Ki-hon pun menunggu jadwal berikutnya. Tak lama, muncul pria datang ikut duduk di sampingnya. Pria tersebut merupakan Sweetman dalam cerita ini. Dia mengajak ngobrol Ki-hon, dilanjut menawarkan sebuah game. Awalnya Ki-hon menolak hingga menodongkan pistol sebelumnya yang merupakan pematik api. Pria tersebut kemudian membuka tas yang berisi 2 buah kertas dan sejumlah uang. Pria itu kembali menawarkan tantangan sebuah game. Ki-hon merasa tertarik dan menanyakan apa peraturannya. Peraturannya cukup simpel, di mana yang menang dapat uang dari yang kalah. Namun, gamenya adalah Dikdakji, di mana satu orang melempar kertas tadi ke kertas milik lawannya, dan jika kertas milik lawannya terbalik, maka menang. Jika tidak, maka kalah. Namun, ternyata Ki-ho kalah dalam permainan tersebut. Pria tadi meminta taruhannya, namun karena tidak punya uang, Ki-ho membayarnya dengan 1 tamparan. Permainan demi permainan dilakukan Ki-ho, kalah terus hingga kertas selanjutnya datang. Tak menghiraukan, Ki-ho tetap lanjutkan permainannya, meskipun kena tamparan terus-menerus. Hingga pada akhirnya, Ki-ho berhasil membalikkan kartu milik lawannya. Dan pria tersebut langsung memberikan uang taruhannya. Setelah itu, pria tersebut mengobrol dengan Ki-hon. Dan rupanya pria tadi tahu banyak tentang kehidupan Ki-hon. Mendengar hal itu, Ki-hon sontak kaget kenapa dia bisa tahu. Kemudian pria tersebut memberikan kartu namanya dan langsung pergi menaiki kereta. Di jalan menuju rumahnya, Ki-hon mampir di sebuah toko ikan. Dengan wajah senang, Ki-hon sambil memamerkan uang yang ia dapat. Penjual ikan tadi memberikannya ikan dan Ki-hon membayarnya dengan mengatakan ambil saja kembaliannya. Padahal harga ikannya 2 kali dari uang yang Ki-hon berikan. Di rumah, Ki-hon makan dengan ibunya dengan ikan bawaan tadi. Kemudian memberi uang ke ibunya. Lantas ibunya menuduh yang aneh-aneh alasan Ki-hon punya uang banyak. Ki-hon bilang itu hasil usahanya. Kemudian di sela-sela pembicaraan, ibu Ki-hon menyuruh Ki-hon untuk mengambil hak asuh anaknya. Ibunya mengatakan kalau punya penghasilan yang cukup, Ki-hon bisa mendapatkan hak asuh. Mendengar itu, Ki-hon galau seperti rebahan dan kemudian menelpon nomor yang ia dapatkan dari pria tadi sore dan setuju untuk mengikutinya. Ki-hon dijemput menggunakan mobil. Setelah duduk, ternyata muncul gas bius yang membuat Ki-hon tertidur. Ki-hon pun terbangun di sebuah tempat yang bisa disebut asrama, karena di situ terdapat banyak orang yang berjumlah 456 orang. Dia jelas bingung karena tak tahu di mana dia saat ini. Kemudian saat berjalan-jalan di sekitar, dia melihat ada orang yang bisa dibilang lansia. Mereka berdua mengobrol dan tak lama ada 2 orang yang sedang berselisih. Yang mana satunya cewek. Si pria entah apa alasannya memukuli si cewek tadi. Melihat hal itu, Ki-hon mendekat dan rupanya itu cewek yang mengambil uang Ki-hon waktu bertabrakan dulu. Seketika pria itu marah karena mengganggu urusannya. Cekcok terjadi antara Ki-hon dan pria tadi. Kemudian pintu terbuka dan masuklah para staf yang menggunakan topeng dan jaket merah. Mereka mengucapkan selamat datang kepada para peserta. Tak sedikit dari pesertanya yang protes akan hal ini karena dibawa diam-diam tanpa jejak. Staf pun menjelaskan alasan hal itu, yakni setiap peserta di sini atas kemauan mereka tanpa paksaan. Saat itu mereka setelah ditawari uang jika memenangkan permainannya. Dan juga menjelaskan kalau yang hadir di sini adalah orang-orang yang hidupnya di ujung tanduk karena hutangnya yang luar biasa banyaknya. Para staf bilang mereka akan melaksanakan perlombaan. Para staf menawarkan apakah mau mengikuti permainan ini atau mundur dan menjalani kehidupan dulu yang menyedihkan. Waktu yang sama, Ki-hon bertanya berapa jumlah hadiahnya.
Para staf bilang hadiahnya seisi tempat yang besar dan ditunjukkan kepada peserta. Setiap permainan memiliki hadiah yang berbeda. Setelah para peserta menyetujuinya, mereka mulai mengantri untuk mengisi formulir pendaftaran. Dilanjut memasuki ruangan yang penuh warna dan berfoto guna untuk mendatanya. Setelah itu, semua peserta memasuki ruangan yang digambarkan hamparan yang luas dengan rumputan di pinggirnya. Dan inilah game yang pertama. Game yang pertama bernama lampu hijau, lampu merah, di mana pemain hanya boleh bergerak saat lampu hijau dan harus berhenti saat lampu merah. Dan kalau bergerak sedikit saja maka akan tereliminasi dan dengan durasi waktu 5 menit. Permainan pun dimulai, semua peserta bergerak maju. Ketika lampu merah, tak sengaja dia bergerak sedikit dan tiba-tiba terdengar suara tembakan. Seketika dia terjatuh tak bergerak. Suara berikutnya berbunyi dan salah satu peserta mengeceknya dan melihat darah keluar dari mulutnya. Tak kuat melihat hal itu, peserta tadi berusaha kabur atau lari ke belakang. Tak hanya satu orang, banyak orang yang lari kepanikan dan suara tembakan terdengar terus-menerus. Mereka mencoba keluar membuka pintunya. Setelah semua yang bergerak tereliminasi, permainan dilanjut. Namun, Ki-hon masih tak bergerak. Kenalannya yang merupakan anak ibu dari penjual ikan tadi mengajaknya bicara untuk segera bangun karena waktu yang mepet. Permainan terus berlanjut. Para peserta mulai bergerak. Terlihat satu peserta, kakek tua yang Ki-hon ajak ngobrol sebelumnya, menikmati permainan tersebut. Dan hal itu membuatnya peserta lain ikut bergerak. Di balik layar, sang pemimpin dari game tersebut yang menyebut dirinya frontman kan sambil minum alkohol diiringi musik jazz. Permainan berlanjut, peserta semakin bergerak mendekati garis finish dan juga semakin bertambah peserta yang gugur. Terus masih berlanjut hingga akhirnya banyak yang berhasil finish. Saat itu, Ki-hon juga sudah dekat dengan garis finish. Dan saat detik-detik terakhir, ketika sedang berlari, tak sengaja menginjak tangan peserta yang jatuh. Sontak hal itu membuat Ki-hon seketika akan terjatuh. Namun berhasil diselamatkan oleh peserta lain dengan memeganginya agar tak jatuh. Dan saat permainan dimulai lagi, akhirnya Ki-hon berhasil finish dan waktu pun habis. Peserta yang tak bergerak lain yang belum finish seketika ditembaki hingga tak tersisa satupun. Dan sekian untuk episode pertama ini. Dan untuk video akan dilanjut di video berikutnya di episode kedua. Dan biar nggak ketinggalan episode kedua, silahkan bisa klik tombol subscribe, like, share video ini. Dan kalian aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa, goodbye.